Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silbila Enufahul Putri. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM. Saya mengambil kasus pelanggaran HAM di Palestina, konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir, secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM mencangkup hak-hak dasar setiap individu seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlakuan yang adil. Hak ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, keamanan, tidak terganggu kebebasan dari perbudakan, serta penyiksaan. Jadi, apa sih faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM? Jadi, ada dua faktor yang bisa menyebabkan terjadinya HAM. Yang pertama, faktor internal. Pelanggaran HAM yang disebabkan oleh faktor internal meliputi: pertama, sikap egois yang mementingkan diri sendiri. Sikap ini membuat seseorang selalu menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Sikap ini menyebabkan individu melakukan tindakan yang melanggar hak orang asalkan keinginannya terpenuhi. Kedua, memiliki kesadaran yang rendah terhadap HAM. Rendahnya kesadaran HAM pada individu dapat menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Sikap ini menuntut logis dan stodeli berkaitan dengan sikap tidak mau tahu. Hal ini tentu dapat menimbulkan perilaku yang melanggar HAM, di mana pelakunya tidak mau tahu terhadap hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki sikap toleransi. Sikap toleransi perlu dimiliki oleh setiap orang untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain. Pada individu yang kurang atau bahkan tidak memiliki sikap toleransi, tentu tidak bisa menghargai orang lain. Sikap ini akan berujung pada perilaku diskriminatif. Dan faktor kedua adalah faktor eksternal. Pelanggaran HAM yang disebabkan oleh faktor eksternal meliputi: yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan tingkat sosial dan ekonomi antar masyarakat dapat memicu pelanggaran HAM. Sebagai contoh, orang yang memiliki jabatan tinggi berlaku sewenang-wenang dengan orang yang tidak memiliki jabatan. Di sisi lain, ada pula kasus saat orang tidak berpunya merampok dan membunuh orang yang dianggapnya punya banyak harta. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada pejabat di pemerintahan maupun sektor lainnya seperti sekolah atau perusahaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih mudah melakukan tindakan sewenang-wenang yang berujung pada pelanggaran hak orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Terakhir adalah aparat penegak hukum yang tidak tegas. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM jika tidak ditangani dengan baik. Pelaku pelanggaran HAM tidak dihukum sebagaimana mestinya atau dihukum tanpa meninggalkan efek jera. Hal ini kemudian berkaitan dengan terulangnya kembali kasus pelanggaran HAM yang serupa di masyarakat tersebut. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM. Salah satunya adalah tragedi di Palestina yang saat ini sedang terjadi. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung puluhan tahun dan menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Palestina. Pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina meliputi pembunuhan, pengusiran paksa, penahanan bil arbitrari, dan blokade ekonomi. Lalu, apa saja pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina? Yang pertama, pelanggaran hak kehidupan.
Tragedi di Palestina terkait erat dengan serangan militer Israel yang seringkali menargetkan wilayah-wilayah padat penduduk, termasuk pemukiman sipil. Serangan udara dan darat tidak jarang menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil, bahkan termasuk anak-anak. Pembunuhan semacam itu menunjukkan bagaimana hak kehidupan rakyat Palestina terancam. Serangan ini terkadang tidak membedakan antara militer dan warga sipil. Jelas merupakan pelanggaran serius terhadap norma-norma HAM internasional. Pelanggaran hak kebebasan. Blokade ekonomi yang diterapkan oleh pihak Israel terhadap wilayah Palestina, terutama jalur Gaza, telah memberikan dampak serius terhadap akses masyarakat Palestina terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pembatasan ini menciptakan kondisi di mana hak kebebasan rakyat Palestina terbatas secara substansial. Warga Palestina tidak hanya menghadapi kesulitan mendapatkan perawatan medis dan pendidikan, tetapi juga terbatas dalam mobilitas mereka dengan banyak dari warga mereka terjebak di wilayah terkepung. Yang ketiga, pelanggaran hak perlakuan yang adil. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menyebabkan perebutan tanah yang melibatkan klaim dan tindakan dari kedua belah pihak. Pihak Israel dan pihak Palestina sama-sama dituduh melakukan pelanggaran HAM terkait dengan kepemilikan tanah dan perlakuan terhadap masyarakat setempat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak perlakuan yang adil bagi rakyat Palestina. Pengusiran paksa dan kebijakan pemukiman Israel di tepi barat, misalnya, menjadi sorotan utama dalam hal ini. Dan apa saja upaya perlindungan HAM yang terjadi di Palestina? Yang pertama, diplomasi. Diplomasi merupakan langkah kunci untuk mengatasi konflik Israel-Palestina. Pemerintah negara-negara terkait dan organisasi internasional dapat berperan sebagai mediator dalam merundingkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Proses negosiasi dan dialog yang konstruktif dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan ruang untuk kesepakatan damai. Mekanisme diplomasi seperti konferensi perdamaian, dialog bilateral, atau melibatkan pihak-pihak internasional yang netral dapat memberikan platform untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dan yang kedua adalah bantuan kemanusiaan. Pemberian bantuan kemanusiaan menjadi penting untuk meredakan penderitaan rakyat Palestina yang terdapat konflik. Organisasi kemanusiaan internasional dan pemerintah negara-negara donor dapat memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, dan dukungan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga mendukung upaya rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik, termasuk rumah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah advokasi HAM. Advokasi HAM berperan penting dalam meningkatkan kesadaran internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina. Organisasi hak asasi manusia, kelompok aktivis, dan masyarakat sipil dapat menggalang dukungan publik melalui kampanye, aksi protes, dan kegiatan advokasi lainnya melalui media sosial dan platform internasional. Advokasi HAM dapat menyoroti kasus-kasus pelanggaran HAM, mendesak bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan, dan meminta komunitas internasional untuk memberikan tekanan politis terhadap penyelesaian konflik. Kesimpulan tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina, yaitu tragedi di Palestina menunjukkan pentingnya melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Implementasi hak asasi manusia dalam konteks ini memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pentingnya pemahaman HAM. Tragedi di Palestina merupakan pengingat akan tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Konflik ini menyebabkan pembunuhan, pengusiran paksa, penahanan bil arbitrary, dan blokade ekonomi yang menerohkan hak kehidupan, kebebasan, dan perlakuan yang adil rakyat Palestina. Yang kedua, upaya penyelesaian. Untuk mencegah pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina, diperlukan upaya dari pemerintah dan masyarakat internasional. Beberapa upaya yang meliputi dapat dilakukan antara lain meliputi diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan advokasi HAM. Yang ketiga, kerjasama dan komitmen. Implementasi HAM dalam konteks ini memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan untuk melindungi HAM rakyat Palestina. Yang keempat, dukungan internasional.
konflik Israel-Palestina telah menarik perhatian internasional dan banyak negara telah mendukung perdamaian dunia melalui penyelesaian konflik ini. Dalam situasi ini, penting untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam mendorong tindakan yang konstruktif untuk mencapai perdamaian yang adil. Sekian dari saya, terima kasih.